pagi menjelang siang ya Bang ya. Selamat pagi menjelang siang. Pada pagi ini di sini saya akan coba berikan edukasi terkait dengan candlestick, terkait dengan C1, C2, C3, C4 sampai C5 ya Bang. Jadi sini saya akan kenalkan yang mana C1, C2, C3 dan C sampai C5 ya Bang ya. Sini saya akan berikan edukasi cara kita untuk membaca C1, membaca C2, cara untuk open posisi di dalam satu periode. Nah, di sini saya akan berikan, sini saya akan bongkar cara untuk open posisi, cara untuk menganalisa per satu periode. Oke Bang, di sini sebelumnya saya akan kenalin di dalam yang ada di sini yang ada apa namanya waktu ini namanya C5 ya Bang. Ini namanya C5. Nah, ini namanya C1, ini namanya C2. Ini C3-nya. Nah, kembali lagi nanti saya kasih di sini aja ya Bang, yang udah berlalu. Nah, ini namanya, jadi setiap di sini dia Bang, di sini, sorry, oke, ini yang setiap ada waktunya ini adalah C5, penutupan periode dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah C1, ini C2-nya, ini C3-nya. Ini C4, ini C5. Nah, jadi gitu Bang. Setiap yang ada waktu ini adalah C5. Itu penutupan periode Bang. Oke, di sini dia Bang, di time frame 1 menit ini. Time frame 1 menit ini. Di sini sampai di sini. Harusnya di sini ya Bang, sorry. Di sini, sorry, bentar. Ini sampai ke sini kan ada 5 candle Bang. Jadi di dalam time frame 5 menit dia terbentuk satu candle. Untuk di time frame 1 menit terbentuk itu 5 candle. Di satu ini, satu candle di 5 menit ada 5 candle di TF 1 menit gitu Bang. Jadi cara kita open posisi di sini adalah melihat informasi dari C5 di close periode sebelumnya. Nah, kita lihat informasi ini namanya informasi. Kita ambil konfirmasinya dari sini. Konfirmasi. Nah, di sini akan saya bongkar cara menganalisa dan open posisi di dalam satu periode 5 menit. Oke Bang. Jadi coba kita analisa apakah teknikal yang akan kita pakai ini masuk di market yang akan kita eksekusi ini Bang. Oke, caranya gimana Bang? Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah penurunan, ini adalah informasi penurunan, ini adalah informasi kenaikan, tapi tidak kuat ya Bang ya. Nah, itulah makanya terjadi di sini kenaikan tapi tidak kuat, hanya 2 candle. Kenapa Bang? Hanya 2 candle. Yang pertama kita lihat konfirmasinya adalah lemah. Yang kedua kita lihat area SNR. Di sini ada area SNR. Nah, titik yang tertingginya ini tidak sanggup ditembus dari candle hijau ini. Bahkan candle ini juga ditolak sama adanya resisten di sini ya Bang ya. Nah, itulah makanya di sini terjadi candle merah, kembali gitu Bang. Jadi gimana Bang? Ini langsung kita praktekin. Ini informasi ke bawah, ini informasi ke atas.
tapi kita lihat ini ada resisten. Nah, kita tunggu. Walaupun kita udah dapat konfirmasinya kenaikan, kita nggak boleh langsung open posisi. Kenapa? Karena yang harus kita perhatikan juga adalah SNR gitu bang. Ini SNR nya cukup kuat gitu bang. Oke, jadi yang harus kita tunggu di sini adalah konfirmasi yang lebih akurat lagi, melihat informasi yang ada di sini ya bang, di C1 ini, melihat informasi yang ada di C1. Nah, itulah makanya kita harus tunggu, jangan buru-buru. Oke, kita tunggu dia turun, ini turun, kita ambil buy di sini. Nah, gitu bang. Karena sama-sama kita lihat ini tidak sanggup menembus yang namanya titik tertinggi dari sini ya bang ya. Titik tertinggi dari support ini kan support. Nah, ini kenaikan, harusnya kita udah bisa langsung open buy di sini. Cuman di sini ada resisten, ada titik resisten. Jadi kita harus hati-hati, nanti takutnya ini hanya di area sideways seperti di sini. Nah, sini, nah area di situ-situ aja. Jadi kalau udah area seperti ini, kemungkinan besar teknikal kita akan kena sliding bang. Kenapa? Coba kita lihat ya, di sini ada penurunan yang lemah, artinya akan ada kenaikan. Di sini ada penurunan. Nah, kita lihat di close periodenya bang. Close periodenya kenapa ini berwarna merah? Ini ada alasannya bang. Kenapa? Karena kita lihat di sini bang. Di sini pasti ada yang namanya titik resisten bang, titik resisten ini. Inilah kenapa dia tidak sanggup naik ya bang ya. Sementara informasi yang di sini harusnya ini kan support, harusnya dia naik ya bang ya, harusnya dia naik. Tapi kenapa dia jadi candle merah di sini? Kita lihat ini bang. Nah, dan terbukti ini candle ini membawa informasi ke atas. Itulah makanya terjadi di sini naik lagi. Nah, ini mau naik, ini mencoba untuk naik, tapi tidak sanggup karena adanya di sini titik resisten. Di sini ada titik support. Nah, support dan resisten ini sudah satu titik. Ini resisten become support bang. Makanya itu ada tuh penurunan di sini kembali, mencoba naik lagi. Di sini tidak sanggup menembus, itu makanya area seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi bang, area seperti ini. Harga di sini-sini aja gitu. Jadi kalau udah seperti ini kita skip aja bang untuk cari aman. Ya, memang kita belajar di sini di akun demo. Nah, ini kan akun demo bang. Ini saya buat edukasi di akun demo. Kenapa bang? Karena kita untuk belajar. Nah, jadi saya sengaja di sini saya kasih saya buat video ini di akun demo. Nah, kita belajar sama-sama di sini cara menganalisa per candle to candle ya bang ya, per candlestick. Kita akan baca di sini bang. Nah, jadi kita area seperti ini kita lewati dulu ya bang ya. Kita skip. Kenapa bang? Karena saya untuk mengedukasikan kepada abang-abang gimana bertrading di area yang aman ya bang ya. Gimana kita bertrading di area yang aman. Nah, sebenarnya kita lihat ya bang ya. Kita baca kembali, ini kan penurunan, informasinya penurunan, konfirmasinya kenaikan. Kita lihat di akhir periodenya bang, ditutup dengan candle berwarna hijau. Itu artinya konfirmasi di sini terlaksana di sini. Nah, tapi kenapa ini ada merah-merah bang? Kita lihat tadi bang, ini kan ada titik resisten. Nah, nggak sanggup ditembus. Ini sudah mencoba ngebreak. Kita lihat bang, kita tunggu. Itulah makanya terjadi di area seperti ini, area sideways. Ini juga seperti itu. Alasannya ini sama bang, yang dua ini. Nah, gitu bang. Oke, di sini kita baca ini adalah kenaikan, langsung dikonfirmasi adanya support. Oke, di sini kita bisa open posisi sampai close periode open. Kita tunggu ya bang. Oh, ini area ya bang ya. Ini area resisten global.
global. Itu namanya resisten global, Bang. Jadi kita tunggu apakah dia berhasil ngebreak ini. Apakah dia berhasil ngebreak ini atau malah pemantulan ke bawah. Kita tunggu, Bang, harus sabar, Bang. Nah, kita lihat ini, Bang. Hasil dari candle ini apa gitu. Ini kan kenaikan, jelas ini kenaikan. Ini adalah penurunan lemah, artinya akan ada kenaikan kembali. Oke, kita tunggu hasilnya ini. Ini kan bakalan terjadi resisten. Oke, resistennya tidak begitu kuat ya, Bang ya. Kita ambil buy, Bang. Kita buy dia di sini. Tambah dia di situ. Nanti saya akan jelasin kenapa kita open posisi buy. Nah, Bang, kalau kita bermain teknikal di antara satu periode ini, kita harus perhatikan yang namanya SNR. Kenapa, Bang? Karena SNR itu sangat berpengaruh ya, Bang. Sangat berpengaruh ke harga yang akan terjadi di periode yang akan datang, Bang, seperti ini. Nah, seperti ini, Bang. Ini contohnya nih. Ini kan karena kebentur sama area resisten dan area support, Bang. Yang mana, Bang, area itu? Nah, kita lihat di sini, Bang. Area itu adalah yang supportnya adalah resisten ini, Bang. Resisten udah become support. Kita lihat, Bang. Kita garis kalau nggak percaya orang, Bang. Nah, kita garis ini. Nah, ini. Itulah kenapa di sini tidak ada yang mampu ngebreak di area ini, tidak ada yang mampu ngebreak ke bawah atau ke atas. Ke atasnya yang mana, Bang? Ke atasnya adalah ini, Bang. Sorry, ini Bang nih. Yang udah resisten, yang udah become support. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, jadi kenapa terjadi seperti ini, Bang? Kenapa terjadi seperti ini? Kita udah tahu, Bang. Karena area ini. Itulah makanya kita harus perhatikan area SNR sebelum kita open posisi, sebelum kita putuskan untuk posisi, Bang, gitu. Nah, seperti ini tadi, Bang. Ini kan kita udah lihat sih, ini kan kita udah lihat. Ini adalah resisten global. Kita lihat di antara candlestick ini tidak ada yang mampu menembus yang namanya resisten ini, gitu, Bang, yang namanya resisten global ini. Nah, itulah makanya terjadi penurunan kembali. Kita tunggu. Tunggu, karena dia ini ada area yang namanya support. Sumbu yang ini sudah menyentuh ini, itu makanya dia naik kembali, gitu, Bang. Jadi setiap kita candlestick ini setiap candlestick ini tidak terjadi begitu aja, Bang, ya. Ini tidak terjadi begitu aja dengan sendirinya. Semua ada sebab akibatnya, Bang. Nah, kita lihat ini kenapa terjadi seperti ini. Kenapa dia terjadi seperti ini? Kita harus tahu, Bang. Secara ini udah ngebreak yang namanya area 1S di sini ya, Bang, ya. Area base di sini. Ini keseimbangan harga namanya, Bang. Secara dia udah ngebreak di sini. Kenapa nggak langsung naik? Kita lihat ada di sini yang namanya resisten global. Resisten global yang tidak sanggup ditembus oleh salah satu di candle ini. Makanya dia terjadi seperti ini. Hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau lagi. Nah, itu sebabnya, Bang. Jadi kita harus tahu. Nah, kita lihat. Ini kan informasi kenaikan, sorry. Ini kan informasinya kenaikan. Ini pelemahan turun. Artinya akan ada kenaikan. Nah, tapi kenapa nggak naik, Bang? Karena ada resisten global di sini. Itulah makanya terjadi candle berwarna merah di sini, Bang. Nah, candle berwarna merah ini membawa informasi ke atas karena dia lemah turun. Nah, itulah makanya terjadi kembali di sini candle berwarna hijau.
Candle berwarna hijau membawa informasi ke bawah. Itulah makanya terjadi di sini candle berwarna merah. Jadi di sini satu periode ini tidak ada yang sanggup menembus yang namanya resisten global di sebelahnya. Gitu, Bang. Jadi kenapa di sini terjadi lagi naik, Bang? Terjadi lagi naik karena dia harus mengkonfirmasi dari informasi dan konfirmasi yang ada di sini, Bang. C5 sama C1 di sini. Harus mengkonfirmasi. Itu makanya dia terjadi candle berwarna hijau di sini. Dan yang kedua, ini adalah area support yang sudah sumbu yang candle berwarna hijau ini sudah nyentuh area itu makanya dia kembali hijau di sini. Nah, dia kembali merah di sini. Kenapa? Karena kita harus tahu ini area resisten tadi, Bang. Gitu. Oke, ini area ini informasi ke bawah, ini informasi ke atas. Konfirmasinya ke atas. Nah, kita tunggu, Bang. Jangan langsung open posisi. Ini support karena harga akan di sini-sini aja, Bang. Nah, ini akan membuat area base seperti yang di sini tadi. Oke, kita ambil di sini sampai akhir periode. Kita ambil buy. Oke. Kita ambil buy di sini. Nanti saya akan jelasin, Bang, alasannya kenapa buy gitu, Bang. Nah, kita buy di sini. Ini adalah area support. Ini support. Ini support. Nah, ini resisten. Nah, kita sama-sama lihat candle yang ini mencoba untuk naik, tapi ditolak dan dibantah oleh resisten yang ada di sini. Itulah makanya dia terjadi candle berwarna merah kembali di sini, Bang. Tapi secara konfirmasinya adalah kenaikan. Nah, kita sama-sama lihat nanti hasil open posisi kita di sini ya, Bang ya. Dia mencoba naik lagi. Ini tadi kan naik lagi nih, Bang. Naik kembali turun lagi. Kenapa? Ini sudah menjadi resisten kembali. Ini resisten. Nah, gitu dia, Bang. Dan ini pelemahan daripada buyer karena dia seharusnya tadi naik. Cuman dia di sini ditolak oleh resisten di sini. Gitu dia, Bang. Cukup simpel sih sebenarnya. Tapi kita harus detail dan harus pelan-pelan untuk menganalisanya. Itu aja sih yang penting, Bang. Apalagi di area-area seperti ini sangat rawan, Bang. Ini sangat rawan. Area seperti ini sangat rawan. Kenapa terjadi area seperti ini? Sini kita lihat, Bang. Histori di area sebelumnya. Ini ada area sideways. Ini ada area sideways. Turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu, Bang. Hubungannya apa, Bang? Hubungannya ini, Bang. Ini, aduh, sorry, Bang. Nah, hubungannya apa, Bang? Hubungannya gini, Bang. Support sama resisten berdekatan, Bang. Nah, kita di sini profit ya, Bang. Nanti saya jelasin. Support sama resisten berdekatan. Ini support, resisten, support, resisten, support. Resisten. Ini supportnya. Sorry, bentar. Nah, ini kan resisten saling tembus. Tapi kenapa nggak langsung naik, Bang? Kita lihat, Bang. Nah, karena di sini kemungkinan besar di area histori sebelumnya pasti ada yang namanya titik resisten setinggi ini ya, Bang ya. Nah, tapi kita nggak usah lihat, itu udah terlalu jauh. Di sini saya akan jelasin. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Nah, kenapa terjadi seperti ini? Itu ada sebab akibatnya ya, Bang. Karena support dan resisten di sini adalah berdekatan. Ini support, ini resisten udah become support gitu, Bang. Jadi itulah sebabnya kenapa harga seperti ini. Nah, ini kan pasarnya kurang bagus nih untuk kita open posisi gitu, Bang. Kenapa? Karena areanya ini gini, hijau merah, hijau merah, hijau merah, merah hijau. Nah, jadi dia
eh, nggak membuat yang namanya tren naik atau tren turun, ya sideways bang, gitu bang. Jadi di sini saya akan jelasin. Kita open posisi di sini tadi ya bang ya, open posisi di sini hasilnya profit. Kenapa bang? Kita lihat di sini adalah pelemahan daripada buyer, artinya ada penurunan. Tapi dikonfirmasi, ini kan hanya informasi. C5 itu hanya informasi bang. C5 hanya informasi, C1 konfirmasinya, konfirmasi. Nah, dikonfirmasi dengan kenaikan. Tapi kenaikannya ini dibantah oleh adanya resisten di sini. Nah, itulah makanya terjadi di sini yang namanya candle berwarna merah. Jadi kita harus tahu bang, ini kenapa candle berwarna hijau kembali bang? Karena dia harus melaksanakan perintah dari sini, dari C1 yang konfirmasinya adalah kenaikan gitu bang. Dan kita juga harus perhatikan di sini ada area yang namanya support. Itulah makanya dia turun pun tidak akan jauh, hanya 3 candle ya bang ya. Dan itu pun turun karena adanya di sini titik resisten yang tidak sanggup di break oleh candle yang ini gitu bang. Jadi sebenarnya cukup simpel ya bang ya. Sebenarnya cukup simpel, tapi kita harus secara teliti untuk membaca per candlesticknya ya bang ya. Harus benar-benar teliti biar kita tidak sliding di area seperti ini bang. Tapi saya sebenarnya tidak saranin abang untuk bertrading di area seperti ini. Nah, kenapa bang? Karena ini kita harus benar-benar hati-hati ya bang ya. Resist, support, berdekatan, itu makanya terjadi area seperti ini, area base, area sideways gitu. Oke, kita cari market yang bagus ya bang ya. Oke. Nah, di sini kan lumayan ini bang dibanding area tadi ya bang ya. Ini penurunan, naik, turun lagi, ini turun, sudah ngebreak dari sini. Nah, apakah ini sanggup nanti close price kita lihat ya bang ya. Oke, di sini adalah penurunan, di sini adalah kenaikan, terjadi resisten di sini, itu makanya ada candle berwarna merah di sini yang membawa informasi ke atas. Oke, di sini kita langsung open posisi buy. Open posisi buy. Oke. Ini sudah pas ya bang, kita opennya di 1 menit jadinya bang, karena ini sudah di close periode gitu bang. Kenapa open buy bang? Nanti akan saya jelasin ya bang ya, kenapa open buy. Kita lihat hasilnya dulu ya bang ya. Oke, jadi bertrading ini harus santai bang, santai, tenang, analisa pelan-pelan, analisa detail. Kita pasti yang dapat yang namanya profit. Nah, tunggu ya bang, kita tunggu hasilnya. Wow, turun dia tiba-tiba. Oke, kita tunggu apakah kena sliding atau gimana. Oke, sini profit ya bang ya. Jadi sini akan saya jelasin kenapa kita open posisi buy. Jadi gini bang, kita open posisi buy, kita ambil seperti tadi ya bang, ini informasi, ini konfirmasi. Informasinya adalah penurunan, konfirmasinya adalah kenaikan. Nah, tapi kenapa nggak langsung naik bang? Ya, di sini ada, di area sini ada yang namanya resisten. Nah, inilah kenapa dia nggak langsung naik bang, karena candle yang ini tidak sanggup menembus resisten yang di sini. Nah, resisten yang di sini nih. Itulah makanya di sini terjadi candle berwarna merah yang membawa informasi ke atas, dua-duanya ke atas. Nah, kita lihat hasilnya adalah kenaikan. Dia harus mengkonfirmasi dari konfirmasi dari sini, perintah dari sini ya bang ya. Nah, dia harus mengkonfirmasi, itulah makanya terjadi candle berwarna hijau kembali di situ bang. Nah, gitu dia bang. Oke, saya rasa cukup simpel ya bang untuk menganalisa atau membaca arah harga dari
dari sini sampai ke sini ya bang. Saya rasa cukup simpel. Yang penting kita kenal yang namanya candlestick ya bang. Yang penting kita kenal candlestick, bisa kita baca dia sifatnya, arahnya kemana gitu ya bang ya. Oke, kita akan sekali lagi open posisinya ya bang ya, biar videonya nggak kelamaan. Nah di sini kan area 1 bang, seperti yang kita lihat tadi. Oke, di awal periode kita baca ini adalah penurunan, ini penurunan, ini kenaikan. Di sini terjadi resisten, tapi dia malah naik. Kenapa bang? Karena dia sudah mengebreak yang namanya area base di sini bang. Oke, kita lihat kembali area yang akan dia kejar. Time frame 5 menit. Oke, dia udah nembus yang namanya resisten global di sini ya bang. Oke, kemungkinan juga dia naik pun nggak akan jauh. Kita ambil di sini open sell sampai close periode. Aduh, udah turun duluan. Oke, nggak masalah. Kenapa open sell bang? Nanti akan saya jelasin ya bang. Kita kan ambil informasi dan konfirmasi dari sini, tapi dia memang udah ngebreak. Oke, tapi kita tunggu hasilnya. Jadi cukup simpel ya bang ya, cukup simpel. Yang penting kita jangan tergesa-gesa dan jangan memilih area trading di area tulang ya bang. Area tulang artinya sideways yang tidak bisa kita pakai bang. Seperti tadi banyak duri-durinya bang, sumbunya panjang-panjang, dagingnya cuman kecil. Nah, sumbunya panjang, dagingnya kecil. Nah, itu jangan kita pakai bang, gitu, untuk menghindari yang namanya loss, gitu bang. Oke, di sini kita tunggu sekitar 1 menit lagi. Jadi semoga abang-abang mudah memahami edukasi yang saya berikan ini ya bang ya. Semoga abang-abang bisa paham, bisa pakai saat abang bertrading ya bang. Jadi kalau ada misalnya yang kurang paham atau belum mengerti, boleh abang-abang komen di kolom komentar ya bang ya. Yang mana yang tidak dimengerti, saya akan buat video di video selanjutnya. Saya akan jawab di video selanjutnya ya bang ya. Oke, di sini profit. Nah di sini saya akan jelasin bang kenapa kita open posisi. Sorry bang, kenapa kita open posisi sell. Nah jadi dari awal tadi kan kita udah sama-sama analisa. Ini informasinya adalah penurunan, ini konfirmasinya C1 nya adalah penurunan. Nah di sini penurunannya membuat informasi yang namanya kenaikan. Itulah makanya terjadi seperti ini, candle berwarna hijau. Nah candle berwarna hijau ini kembali membawa informasi ke penurunan ya bang ya. Itulah makanya terjadi di sini resisten, ini candlenya turun. Nah itulah makanya terjadi seperti ini bang. Dalam satu periode ini terjadi candle seperti ini. Kita harus tahu ya bang ya. Jadi mungkin cukup gampang ya bang, cukup mudah untuk dipahami. Jadi sekian dulu untuk materi saat ini. Semoga abang-abang mudah memahami. Jika ada saya salah kata atau salah omongan, mohon koreksinya ya bang ya. Jadi semoga mudah dipahami ya bang ya. Sekali lagi, jika abang-abang ada yang belum dimengerti atau yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar ya bang ya. Saya akan jawab di video selanjutnya. Oke bang, terima kasih. Saya pamit undur diri.